Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nandi Yusuf dari Fakultas Sains Teknologi, jurusan Perpustakaan Ilmu Informasi, ingin mensosialisasikan tentang protokol 5M dan pentingnya vaksinasi. Yang pertama dari protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang perlu diterapkan semua orang. Jenis masker yang lebih baik akan memberikan perlindungan yang lebih pula. Misalnya, masker bedah sekali pakai lebih baik daripada masker kain. Sementara masker N95 lebih baik daripada masker bedah. Namun, penggunaan masker sekali pakai dengan 2 lapisan dianggap yang terbaik. Saat ini, penggunaan masker sekali pakai sebanyak 2 lapis merupakan pilihan yang baik. Selain itu, masker sebaiknya diganti setelah digunakan lebih dari 4 jam. Mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena kuman menempel di tangan saat kita menutup mulut dan hidung tanpa menggunakan tisu ketika bersin dan batuk. Tak hanya itu, virus corona penyebab COVID-19 juga bisa menempel di tangan dan menyebabkan infeksi. Jika tangan yang kotor menyentuh mata, hidung, atau mulut, agar terhindar dari berbagai penyakit menular, kita harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, minum obat, atau melepas dan memasang lensa kontak. Cuci tangan juga harus dilakukan setelah buang air kecil dan buang air besar, menyentuh binatang peliharaan, membuang sampah, dan saat merawat luka. Cara mencuci tangan juga perlu diperhatikan agar tangan benar-benar bersih dari kuman dan kotoran. Jika sulit menemukan air bersih dan sabun, Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang mengandung kadar alkohol setidaknya 60%. Namun, apabila tangan sudah sangat kotor, sebaiknya cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dikutip dari CDC, untuk menetapkan social distancing, setiap orang harus menjaga jarak paling tidak sekitar 6 kaki atau kurang lebih setara 1,8 meter dari seseorang yang kita tidak yakin terkait kesehatannya. Resiko ini akan lebih tinggi jika kita melakukan kontak terlalu dekat dalam waktu yang lama. Terlebih lagi jika orang tersebut tidak menggunakan masker. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dengan menghindari kerumunan sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Sebab jika orang rentan tersebut tertular virus corona akan berakibat fatal. Tak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Karena itu peran dari semua kalangan diperlukan dalam mengakhiri masalah COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini, pemerintah telah mengaktifkan lebih dari 45 laboratorium untuk pemeriksaan spesimen. Yang kelima, yaitu membatasi mobilitas atau pergerakan kita. Melihat perkembangan sebaran orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, pembatasan mobilitas orang perlu diambil oleh pemerintah untuk melindungi kesehatan publik. Paling tidak, pemerintah dapat membatasi mobilitas orang antar pulau dan membatasi orang berkumpul atau berkerumun dalam jumlah besar di satu tempat. Dengan demikian, pemerintah akan punya ruang untuk menata zona-zona pelayanan kesehatan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya menjadi lebih baik sekaligus melokalisasi wilayah penyebaran. Sekarang kita akan membahas vaksin dan mengapa kita harus vaksin. Nah, dirangkum dari laman resmi atau website resmi dari covid19.go.id, vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu.
sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Dirangkum dari laman World Health Organization atau WHO, vaksin mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan penyakit. Namun, antigen yang ada di dalam vaksin tersebut sudah dikendalikan, sehingga pemberian vaksin tidak menyebabkan orang menderita penyakit seperti jika orang tersebut terpapar dengan antigen yang sama secara alamiah. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang, di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan atau angka positif COVID dan angka kematian akibat virus. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sambil menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda atau kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah yang pertama ada meniran hijau, karena mengandung imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang kedua ada daun kelor, karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, kunyit, karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin, maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak di suatu tempat. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis
oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.